Pertanyaan antum adalah agama semuanya. Nasihat itu sampai detik terakhir pertemuan kita dengan orang yang kita cintai dari keluarga kita, nasihati terus. Bahwa tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahwa Nabi kita SAW berdoa berjamaah setelah sholat fardu. Itu menunjukkan bahwa Rasul tidak memimpin doa berjamaah. Riwayat yang ada menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memimpin doa berjamaah setelah sholat. Saya ingin mengamalkan surah Al-Quran yang mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu silmi Ya ayyuhalladzina amanu silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita mengamalkan ayat itu di dalam berumah tangga, di dalam bermasyarakat, dan di dalam bernegara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bertanya barakallahu fiik? Pertanyaan antum adalah agama semuanya. Semua yang dibahas oleh agama itulah pertanyaan antum. Dan bagaimana kita cukup waktu untuk menyampaikan apa yang kita tahu dari apa yang telah kita pelajari dari agama Allah. Karena begitu luasnya harus kita bicarakan. Antum bicara tentang individu, bicara keluarga, dan bicara masyarakat, dan kemudian bicara negara yang sangat luas ini. Dan antum minta kita untuk menerangkan bagaimana masuk Islam semuanya, bagaimana mengamalkan Islam semuanya, Islam yang berhubungan dengan individu, Islam yang berhubungan dengan masyarakat, Islam yang berhubungan dengan negara dan bangsa, Islam yang berhubungan dengan keluarga. Maka yang antum tanyakan itu agama A to Z, semuanya. Saudaraku, barakallahu fiik, mulailah dari skala prioritas. Masuklah agama Islam secara keseluruhan, secara individu. Dengan cara yang kita tahu dari agama Allah, amalkan. Yang kita tahu dari larangan Allah, jauhi. Yang kita tahu dari perintah Allah, kerjakan. Yang kita tahu dari hal yang dicintai Allah, laksanakan. Kita tahu dari hal yang dimurkai Allah, tinggalkan. Dimulai dari diri kita sendiri. Masuk Islamlah secara keseluruhan dan kafah. Masuk Islamlah secara universal, tanpa pilih-pilih. Saya maunya ini, saya tidak mau yang begini. Saya suka yang begini, yang begini saya tidak suka. Saya doyannya ini, yang ini saya tidak doyan. Nggak bisa. Jangan membeda-bedakan satu syariat dengan syariat yang lain, karena semua datang dari Allah. Dan semuanya adalah wahyu. Dan semuanya adalah kebaikan dan kebenaran. Dan semuanya adalah jalan menuju kebaikan. Jalan menuju surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah itu, mulai dari keluarga. Setelah diri, keluarga. Ajak mereka kepada apa yang tadi kita kerjakan. Ketaatan, laksanakan. Kemaksiatan, tinggalkan. Apa yang Allah ridhoi, laksanakan. Apa yang Allah benci, tinggalkan. Ajak mereka. Dan itu hanya kemampuan kita mendakwahi dan mengajak. Harapannya mereka mengamalkan. Dan keinginan kita, tujuan kita, dan sesuatu yang kita harapkan, mereka mengamalkan. Namun kalau ataupun tidak mereka mengamalkan, padahal kita telah luar biasa memberikan nasihat, jangan tinggalkan nasihat itu. Laksanakan terus nasihat itu. Sampai detik terakhir pertemuan kita dengan orang yang kita cintai dari keluarga kita. Nasihati terus. Seperti Nabi masih menggunakan kesempatan terakhir bertemu pamannya untuk berdakwah. Nabi Nuh menggunakan kesempatan terakhir bertemu dengan anaknya. Wallahu ta'ala alam. Adapun bangsa dan negara yang begitu luas ini, kita ingin mereka masuk Islam secara keseluruhan, sulit memang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, berikutnya kita akan mengangkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ingin bertanya, apakah anak yang dilahirkan ke dunia hanya sebentar, sekitar 15 menit, kemudian bayi tersebut meninggal dunia, apakah harus diakikahkan, Ustaz? Kata para ulama, iya. Walau tidak wajib, tetap diakikahkan. Walau usianya belum sampai 7 hari, karena dia adalah bayi yang pernah hidup. Allahu a'lam. Baik, syukuran atas jawabannya dan semoga dipahami oleh ibu yang tadi bertanya. Baik, berikutnya kita angkat kembali telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon fokus kepada teleponnya saja, Bapak. Oh
iya Pak ya. Dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa dan di mana Bapak? Ini dengan Zulfikar Di mana? di bagian Syafiati. Silakan Pak. Silakan bahkan saya PHP. Barakallahu fiik. Ini Pak, kami ini orang awam yang mau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, kan begitu Pak Ustaz. Sama kita Bapak. Sama. Barakallahu fiik. Nah. Jadi kalau yang namanya pengikut itu kan kita harus letakkan di depan, kan begitu Pak Ustaz. Ya. Jadi yang sebagai pertanyaan saya Pak Ustaz, Silakan. di kalangan umat ada yang berdoa bersama, ada yang tidak doa bersama. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada hadis sahih yang menyampaikan bahwa doa bersama ini diadakan setelah sholat fardu? Ya. Satu, sesudah sholat itu lagi Pak Ustaz, ada yang sampai 2 kali berdoa. Ya. Betul. Di tengah-tengah berdoa itu ada lagi, apabila dia ada suatu bunyi bertolak balak, jadi seringnya telapak tangan tadi dibalik Pak Iya, Ustaz. dibalik. Barakallahu fiik. Nah. Apakah ini datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW ataupun dari ijtihad ulama? Kita bingung Pak Ustaz, kita sebagai orang awam ini. Nah. Jadi mohon petunjuknya bagaimana yang sebenarnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dan Anda sama Bapak. Orang awam yang ingin menjadi pengikut setia Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita adalah awam, tak tahu apa-apa tentang agama Allah kecuali hanya secuil. Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit sekali, kata Allah. Maka semua kita adalah awam. Tak ada di antara kita yang alim. Namun sekedar untuk pertanyaan Bapak tadi, insya Allah saya tahu jawabannya. Karena saya bertanya kepada ahli ilmu. Dan mereka semua mengatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahwa Nabi kita SAW berdoa berjamaah setelah sholat fardu. Dan kita juga telah membaca hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang bagaimana melaksanakan sholatnya Nabi kita tercinta SAW, dan tidak kita temukan hadis bahwa Nabi Muhammad memimpin doa berjamaah setelah sholat fardu. Justru hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan sholat tidak ada Nabi memimpin doa berjamaah itu. Di antaranya Nabi SAW sholat, dan setelah selesai sholat ternyata sholat asarnya Nabi SAW hanya 2 rakaat beliau lakukan, bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Namun setelah sholat semua orang terdiam. Yang keluar dari masjid telah keluar pula dari masjid. Yang lain yang berada di masjid diam. Tak ada yang berani bertanya kepada Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Dzul Yadain bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anasit am qusiratis shalah?" Ya Rasulullah, apakah engkau telah lupa atau memang sholat sudah dikosor lagi? Jawaban Nabi, la nasit wa ma qusurat. Aku tidak lupa dan sholat asar belum dikosor. Menjadi 2 rakaat. Awalnya sholat asar 2 rakaat. Kemudian ditambahkan 2 rakaat lagi untuk sholatul hadar. Sehingga menjadi 4. Sehingga para sahabat itu bertanya, apa dikosor lagi ya Rasulullah menjadi 2? Kata Nabi SAW, tidak dikosor lagi. Tetap dia 4. Dan saya tidak lupa. Kata Dzul Yadain, bal nasit. Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Engkau hanya sholat 2 rakaat. Diskusi antara Dzul Yadain dengan Rasulullah SAW pasca sholat itu menunjukkan bahwa Rasul tidak memimpin doa berjamaah. Abu Bakar diam, Umar diam, yang lain diam. Tak berani menegur Nabi kita tercinta SAW karena syariat masih mungkin akan berubah. Dan orang-orang yang tadi sholat 2 rakaat bersama Nabi dan keluar dari masjid, itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak ikut berjamaah di dalam doa mereka bersama Nabi SAW karena tidak ada sholat tidak doa berjamaah setelah itu. Maka riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memimpin doa berjamaah setelah sholat. Ya. Oleh karena itu tidak ada doa berjamaah setelah sholat, apalagi doanya 2 estafet, tengah-tengahnya dihiasi oleh Al-Fatihah.
kemudian berhubungan dengan balak, tangan kita ditaruh ke depan supaya balak itu ditolak begitu. Semua tidak ada dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Nah.